Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dina? Alhamdulillah luar biasa baik Kak. Syukurlah Ibu sehat. Baik. Hari ini kita mau ngobrol nih Bu, sharing-sharing. Barangkali ada sesuatu yang kira-kira mengganjal perasaan Ibu, unek-unek permasalahan apa yang pengen Ibu sampaikan kepada saya selaku coach di sini. Ya betul sekali Pak. Memang ini di saat ini ada sedikit permasalahan di dalam saya mengajar. Setelah saya membersamai anak-anak selama 2 minggu ini, ternyata saya mendapati ada dua anak Pak yang seperti dikucilkan sama teman-temannya seperti itu Pak. Masya Allah, sampai dikucilkan seperti itu Bu? Yeah. Aduh, begini Bu, setelah kita mengamati selama pembelajaran ini, saya mendapati ada anak yang dikucilkan seperti itu. Baik, berarti arah pembicaraan kita itu nanti akan membahas tentang permasalahan anak didik Bu. Betul. Iya, baiklah, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan dapat solusi ya. Baik, bisa Ibu ceritakan terkait dengan anak tersebut, latar belakangnya, bagaimana kondisi perekonomian keluarganya, dia dari keluarga mampu atau tidak, bagaimana kondisi rumahnya, jauh tidak dari sekolahan, mungkin bisa Ibu ceritakan kondisi anak tersebut. Baik Pak, jadi setelah saya mengajar di kelas ini, pelan-pelan saja Pak. Ya, baik Pak. Jadi setelah saya mengajar di 2 minggu ini kan masih baru nih, anak-anak baru naik kelas ya. Betul. Ternyata ada dua anak itu yang saya perhatikan, dia itu dikucilkan. Sebenarnya nggak yang sampai sejauh itu, tetapi terlihat bahwa di beberapa momen itu anak-anak ini menyendiri. Teman-temannya tidak mau berteman dengan mereka. Kemudian ketika mereka maju ke depan kelas, itu teman-teman yang lain mengolok-olok. Yang mengolok-olok hanya mengingatkan, misalnya suruh bicara lebih keras, tetapi mereka bicara mengkomunikasikannya tidak baik-baik, lebih seperti membentak-bentak temannya gitu. Nah, itu kepada dua anak itu Pak. Oh, apakah semua anak tidak Bu? Maksudnya begini, teman-temannya semua juga seperti semua kelas. Oh, sejak anak itu. Sejak kapan anak tersebut mendapat perlakuan seperti itu Bu? Karena saya baru di kelas 6, baru bertemu di semester ini anak-anak tersebut. Saya menyadari di seminggu terakhir inilah. Kemudian saya mencoba bertanya kepada rekan guru yang mengajar sebelumnya di kelas 4. Itu ternyata dari kelas 4 itu sudah seperti itu Pak, sudah dikucilkan seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi pembuatan anak-anak tersebut dikucilkan sama teman-temannya? Kan bisa kita tahu Bu, nggak mungkin kalau nggak ada permasalahan sehingga yang membuat anak tersebut dikucilkan. Oh iya. Itu apa Bu kira-kira Bu? Jadi kalau saya perhatikan itu terjadi karena dua anak ini memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman lainnya dalam hal menangkap materi. Kemudian mereka itu kalau berbicara itu terlalu pelan Pak. Jadi ada yang satu itu memang dia ketika saya suruh berbicara keras itu saya sudah ulangi berkali-kali, agak keras lagi gitu, dia nggak bisa. Nah, hal itu mungkin yang membuat teman-temannya jadi seringkali emosi nih, greget sama anak tersebut. Jadi gregetan ya teman-temannya ya. Nah, sejauh ini Bu, apa yang pernah Bu Dina lakukan terhadap anak tersebut untuk menangani hal tersebut? Untuk menangani hal tersebut, jadi supaya anak ini nanti bisa membaur dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya juga bisa menerima anak tersebut, itu saya lakukan rolling Pak, tempat duduknya. Jadi supaya anak ini bisa membaur dengan teman-temannya, tidak hanya dengan teman itu saja. Kemudian saya juga menata tempat duduknya itu agak berdekatan. Jadi supaya ketika anak itu berkomunikasi, teman-temannya itu bisa mendengarkan dengan baik. Gitu, Pak. Oke, dari yang Ibu pernah lakukan itu, apa dampak yang terjadi dengan siswa tersebut Bu? Sejauh ini
meningkatnya hanya di ketika pembelajaran menjadi lebih kondusif. Maksudnya teman-temannya tidak lagi marah-marah dengan dia karena kan kita komunikasinya dengan jarak yang dekat. Tetapi kalau di luar itu mereka masih sama, masih belum bisa membaur. Oke, setelah Ibu melakukan hal tersebut, kira-kira dari skala skor 1 sampai 10, Bu, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai itu Ibu berada di posisi berapa? Kira-kira 4 lah ya Pak, karena apa namanya, perbaikan atau dampak baiknya ini itu hanya baru ketika pembelajaran saja. Sedangkan kegiatan di sekolah itu kan nggak selama pembelajaran saja toh Pak. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran juga anak-anak kembali nih apa namanya tidak mengucilkan si anak tersebut lagi. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Apa kelebihan yang Ibu miliki sehingga tujuan itu bisa tercapai? Mungkin begini ya Pak, sebagai guru saya kan tentu punya wewenang ya untuk melakukan apa namanya untuk mengkondisikan kelas sesuai dengan apa yang saya inginkan, tentu memperhatikan kebutuhan anak-anak juga. Saya rasa itu bisa saya manfaatkan agar anak-anak itu nantinya bisa belajar dengan nyaman semuanya, tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Baik, artinya Ibu menciptakan iklim kelas yang baik ya. Iya, betul sekali. Apa ada hambatan yang dialami dalam menciptakan iklim seperti itu, Bu? Soalnya begini ya, saya sendiri juga sewaktu kepingin menerapkan seperti itu di anak didik saya juga banyak mengalami hambatan-hambatan itu. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan iklim kelas yang baik? Baik. Untuk melakukan iklim kelas yang untuk menciptakan iklim kelas yang baik, tentunya saya melakukan pendekatan ya dengan anak-anak. Sorry, aku lali apa ya Pak coba? Pendekatan dengan anak-anak untuk berteman dengan anak tersebut. Baik, oke. Baik, untuk apa namanya, untuk menciptakan iklim yang baik itu, saya rasa saya bisa apa namanya memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih, dan memasukkan ke dalam beberapa materi seperti di materi Pancasila. Ketika ada materi yang sesuai dengan itu, nah itu saya beri penekanan di materi itu Pak. Oh, lalu kira-kira Bu, solusi apa yang dapat Ibu lakukan? Apakah dengan pelajaran Pancasila, ayo podo-podo kita anggap teman itu sebagai penerapan sila kedua ya, penerapan sila kedua kan memanusiakan manusia, teman-temannya itu dirangkul. Ibu apa yang akan solusi seperti apa yang akan Ibu lakukan? Baik, salah satunya yaitu tadi sama seperti yang Pak Bayu sampaikan. Iya. Saya menyelipkan di nasihat-nasihat itu di dalam pembelajaran. Jadi sekiranya ada materi yang sesuai nih, kebetulan memang kemarin pas nih materi tentang Pancasila itu membahas tentang nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Jadi ketika menjelaskan itu saya tekankan lagi terkait dengan sila keberapa yang sesuai dengan apa namanya tingkah laku anak saat ini yang kemarin menyimpang itu. Baik, setelah mengetahui hal itu, hal yang Ibu utarakan, kira-kira rencana Ibu agar tujuan Ibu dapat tercapai, apa yang akan dilakukan? Tentu saya ingin membuat ini Pak, merancang pembelajaran di mana anak-anak itu bisa membaur. Jadi rencananya nanti saya akan apa namanya membuat pembelajaran yang kolaboratif sehingga anak-anak ini, dua anak ini mereka bisa membaur dengan teman yang lain. Mereka bisa ketika diskusi, ketika kerjasama kelompok, mereka bisa bersama dengan teman-temannya sehingga lama kelamaan ini teman-temannya ini mau menerima si dua anak yang tadinya dikucilkan ini Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Apa prioritas utama dalam hal ini? Tentu prioritasnya adalah bagaimana supaya dua anak ini tidak lagi dikucilkan. Kemudian tercipta pembelajaran di kelas yang suasananya menyenangkan, ada kekeluargaannya juga di situ, sehingga di sekolah itu anak-anak merasa nyaman dan gembira.
Luar biasa. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dina lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin untuk hal lain melakukan apa yang tadi sudah saya rencanakan itu secara konsisten ya Pak. Tadi kan saya menyampaikan saya itu rolling atau menukar tempat duduk secara berkala. Nah, harapannya nanti kedepannya saya bisa secara konsisten melakukan hal itu sehingga pasangan mereka di setiap minggunya itu bisa bergonta-ganti. Biasanya kan kalau misalnya anak-anak seperti itu Pak, ketika duduk berdua, akhirnya dekatnya ya hanya berdua itu. Terkadang nanti suruh kelompokan dengan yang lain tidak mau. Nah, dengan adanya rolling tempat duduk itu, harapannya nanti anak-anak lebih membawa semuanya, jadi tidak pilih-pilih teman di kelas seperti itu Pak. Rencana yang sangat baik Bu Dina. Tentu program ini sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Dina dalam melaksanakan rencana ini? Dalam hal ini saya tentu berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas saya Pak, di kelas 5. Saya menyampaikan bahwa di kelas saya ini ada 2 anak yang sering dikucilkan, kemudian langkah saya ini seperti tadi yang saya sampaikan merolling, kemudian membuat pembelajaran yang kolaboratif. Harapannya nanti guru mapel lain yang masuk di kelas saya juga dapat menerapkan hal itu sehingga dapat membantu mendukung supaya program saya ini dapat berjalan seperti itu. Sangat bagus Bu Dina. Dari diskusi yang kita sampaikan hari ini, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan efektif? Baik, supaya efektif tentu tadi ya Pak harus konsisten. Kuncinya adalah konsisten, kemudian tentu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya. Kemudian selain itu juga bisa menggandeng wali murid untuk untuk juga membantu menasehati anak-anak di rumah bahwa berteman itu dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Kemudian melakukan pemantauan apakah program saya itu tadi sudah memberikan dampak yang baik atau belum, supaya nantinya bisa dijadikan evaluasi seperti itu Pak. Luar biasa Bu Dina, komitmen yang sangat bagus. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi siswa. Bu, jangan lupa ya untuk memotivasi diri sendiri untuk mewujudkan program ini. Betul sekali Pak. Terima kasih Bu. Saya akan terus mengembangkan diri dan memotivasi diri agar mampu memotivasi saya pula. Monggo terus. Pak, itu bagian saya. Iya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya merasa lebih lebih lega tentunya. Kemudian saya bisa memetakan nih. Ternyata ketika saya menyampaikan unek-unek ini berkonsultasi dengan Pak Bayu, akhirnya menemukan langkah-langkah apa yang bisa saya terapkan yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan. Seperti itu. Baik. Selamat ya Bu. Semoga Ibu bisa melanjutkan perjuangan Ibu menjadi guru yang hebat, guru yang dekat dengan murid, dambaan para murid. Kita bisa melanjutkan aktivitas lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.